Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagaimana kabar hari ini? Semoga Ananda beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran pada setiap aktivitas belajar kita. Amin. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa, tangan diangkat, mata dipejamkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Hari ini kita akan siapa yang suka bahasa Jawa? Ustadz suka loh. Siapa yang suka? Semua suka ya? Ayo hidupkan. Yang menyalakan dulu. Sudah semuanya? Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Jawa bab 1 tentang teks narasi. Materi ini juga sudah Ustazah rangkumkan di modul 1 yang sudah Ustazah kirimkan juga lewat grup WA. Nanti bisa di-print untuk belajar ya anak-anak. Dimakan dulu mikrofonnya, Ustazah ingin menyampaikan materi. Ya, Terlihat ini? Di layarnya lihat? Ya, lihat. Lihat ya. Kita mulai. Teks narasi. Pengertian teks narasi yaiku teks wacan kang isine ngandharake utawa nyritakake kedadian kanthi runtut saka wiwitan nganti pungkasan utawa kronologi. Wong kang teks narasi kaya-kaya ngalami dhewe kedadian kang diandharake. Dadi wong sing maca teks narasi kuwi kaya iso ngalami dhewe kedadiane, iso ngrasakne suasanane, panggonane. Terus apa wae struktur teks narasi kuwi? Struktur teks narasi diperang jadi telu. Sing siji alur, yaiku urutane kedadian. Sing loro paraga lan watake, yaiku tokoh sing ngalami kedadian. Nomor telu, latar. Latar iku ana telu, wektu, papan, ataupun tempat, lan suasana kedadian. Terus apa wae titikane teks narasi kuwi ya? Titikane teks narasi utawa ciri-ciri teks narasi ana papat. Sing siji, critakake kedadian.
Nomor loro, kronologis. Nomor telu, ono paraga. Lan kepapat, ono latar. Kepiye ya carane nulis teks narasi kang bener kuwi? Nah, di sini Ustazah sudah menuliskan struktur penulisan teks narasi. Yaiku ono telu. Siji, orientasi. Yaiku bagian ngarep itu sing ngenalake paraga, wektu, lan latar. Kompilasi nomor loro, bagian tengah cerita sing isine masalah sing dialami paraga. Jadi ing bagian kompilasi iki masalah mulai muncul. Ono masalah sing dialami paraga. Sing ketelu, resolusi, yaiku bagian mburi cerita sing isine ngenani carane paraga ngadepi masalah. Oke. Nah, iki supaya paham cerita narasi atau teks narasi kuwi. Nah, saiki perhatikan contoh teks narasi utawa tulodo teks narasi. Ustazah, wacane ya. Jam 6 isuk, Bima lan Rini wis sarapan. Dino iki bocah loro budal luwih isuk. Bima lan Rini arep melu festival dolanan. Ing alun-alun kabupaten. Bima lomba egrang. Rini melu dakon lan gobak sodor. Jam piro mengko budale? Pandongane iku. Jam setengah 7, Bu, mengke rombongan saking sekolahan. Pangsulane Rini. Bima wis rampil to egrangan. Pak Wibowo, bapake urun pandangu. Oh, nggih sampun to, Pak. Yen latihan kula mesti menang lho, Pak. Hehehe. Ya syukur. Ning ora pareng remehake liyan lho ya. Sapa bae mungsuhe, sing penting main sing apik. Sing sportif. Menang kalah iku ketemu guri. Sing penting nambah pengalaman, nambah konco. Nggih, Pak. Pandonganipun. Mugi-mugi kula juara. Dolanan tradisional saiki dilestarike lho, Pak. Sumambunge ibune Bima. Iya, sebab pancen akeh gunane. Bocah dadi guyub rukun, dolanan bebarengan, tanpa sirik lan tukaran. Sebab ana tata aturane. Kula nggih tambah sehat, Pak. Nedha kula dados kata. Sebab dolanan egrang niku saged ringeten kandhane Bima. Kabeh melu guyu karo nyawang Bima sing lemu iku. Bocah loro katon seneng banget. Dino iki alun-alun bakal rame. Bima lan Rini bakal weruh lan melu dolanan yoyo. Gasingan, gobak sodor, eklek, dakon, betengan, egrang, lan liyan-liyane. Nalika pandom jam duduhake jam 6:15, Rini lan Bima banjur pamitan. Hati-hati ya, Nak. Ngenikani ibu, nampani salime bocah loro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanthi ati bunga lelorone budal sekolah. Banjur mengko saka sekolahan minyak alun kabupaten melu festival dolanan tradisional. Nah, dari teks cerita tadi
kita bisa menemukan unsur-unsur teks narasi. Apa wae teks narasi sing kemauna? Apa wae teks unsur narasi? Strukture ono alur, ono apa malih? Paraga lan watake, lan ono latar. Ing cerita iku mau alure kepriye? Jadi bener. Alure yang pertama jam 6 Bima lan Rini wis sarapan. Arep budal lomba dolanan tradisional. Sing keloro Bima lan Rini pamitan bapak lan ibune. Sing ketelu Bima lan Rini diweling ibune. Jadi latar sing ing wacan teks narasi kuwi mau termasuk alur maju. Sebab urutan cerita iku nyambung terus. Ya. Sing keloro struktur teks narasi ono paraga lan watake paraga. Nah, ing cerita mau paraga sapa wae? Sapa wae? Ing paraga, ing teks kuwi ana Bima, Rini, bapak, ibu. Nah, terus watake paraga kepiye? Bima yaiku bocah lanang lemu, bekti marang wong tuwa lan trenggenas. Semangat ya. Rini mau apa? Bocah wadon, bekti marang wong tuwa. Bapak ngerti gunane dolanan tradisional, paring semangat putrane. Ini ibu, piye watake ibu? Ngerti gunane dolanan tradisional lan paring semangat datang putrane. Terus nomor 3 struktur teks narasi ana latar. Nah, cerita ing wau latare nang ndi wae? Latar ana 3. Aja lali. Latar ana 3. Sing pertama ana panggon. Panggon iku tempat kedadiane ing endi? Ing omahe Bima lan Rini. Terus waktu kedadiane kapan? Isuk arep budal lomba dolanan tradisional. Terus nomor 3 suasanane bunga lan kebak pangarep-arep. Nah, mau wis Nah, saiki Ustazah pengen tanya nih. Ustazah panggil ya. Oke. Nah, iki. Mbak Jihan Alia. Ada ya Mbak Jihan Alia tadi? Mbak Jihan ada? Tidak ada?
Ahmad Adis, ada? Tidak ada lagi. Lakisha, Mbak Syifa, ada? Mbak Syifa ada? Mbak Syifa? Mbak Syifa tolong jawab teks. Ya, Ustazah mau tanya. Dengarkan ya Mbak Syifa. Sebutno titikane teks narasi. Ayo Mbak Syifa. Titikane teks narasi. Apa Mbak Syifa? Teks narasi kuwi mau ngene ngopo titikane utawa ciri-ciri teks narasi yaiku diperang dadi papat. Apa wae? Sing kesiji. Bener. Nomor loro. Nomor telu. Ono paraga. Nomor papat. Ono latar. Nggih. Sudah paham apa belum Mbak Syifa? Sudah, alhamdulillah. Terus satu lagi, Ustazah mau tanya, Mbak Felicia. Mbak Felicia. Ada Mbak Felicia? Tidak ada. Mas Muhammad Haidar? Ada? Muhammad Haidar? Ada. Nah, Ustazah mau tanya nih. Kepiye carane nulis teks narasi? Kepiye Mas Haidar? Orientasi kita paruh waktu lan loro aja telu bagian buri cerita sing isine ngenani carane paraga madhep. Ye, benar Mas Haidar. Satu lagi ya. Mbak Nadia. Ada Mbak Nadia? Mbak Nadia ada? Tidak ada. Mbak Kanza Almira. Mbak Kanza. Tidak ada. Jihan Alia. Tidak ada lagi. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, apa pengertian teks narasi kuwi? Apa sing iso jawab? Ayo raise hand. Apa pengertian teks narasi kuwi?
Sapa sing bisa jawab? Apa teks narasi kuwi? Teks narasiku teks wacan kang isine ngandharake utawa nyritakake kedadian kanthi runtut saka wiwitan nganti pungkasan utawa kronologi. Oke. Nah, saiki anak-anak menulis dulu teks narasi ini. Siapkan alat tulisnya, ditulis dulu materi Bahasa Jawa bab 1, oke? Sudah? Sudah, selanjutnya ditulis pengertian teks narasi. Ya, Ustazah hitung sampai 10. Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Sudah selesai? Sudah selesai menulisnya? Agak nggak kelihatan. Oh, tidak terlihat. Layarnya tidak terlihat ya? Terlihat? Sudah kelihatan. Sudah ditulis? Sudah ditulis? Selanjutnya ditulis titikan teks narasi. Yang tadi belum selesai. Gimana, Mbak? Ini ya, pengertian teks narasi. Ayo ditulis dulu. Sudah selesai? Sudah? Belum. Sudah? Bentar. Selanjutnya ditulis titikan teks narasi. Ayo ditulis titikan teks narasi kaperang dadi papat. Sing siji critakake kedadian. Ayo ditulis. Nomor loro kronologis. Nomor telu ono paraga. Lan kepapat ono latar. Ayo ditulis. Kalau sudah, raise hand ya. Belum, sebentar. Ya, ditulis dulu. Sudah? Belum, Us.
Sudah selesai? Dah, Us. Sudah. Nah, sekarang tugasnya ditulis dulu. Tugasnya, nah, tugas mandiri. Ayo ditulis nomor 1. Bentar, Us. Ya, nanti teksnya yang ini sudah Ustazah kirim di grup. Nanti di print ya. Teks bacaannya untuk menjawab soal mandiri. Oke? Ya, Us. Ya, nomor 1 yuk ditulis soalnya. Wacan ing dhuwur iku kelebu wacan jenis apa? Sudah. Nomor 1. Sudah. Nomor 1. Wacan ing dhuwur iku kalebu jenis wacan apa? Bisa Sudah. cepet. Ketinggalan. Kalau tugasnya udah dikerjain, dikirim ke siapa, Us? Ya, nanti kalau sudah selesai dikirim ke Ustazah ke WA Ustazah ya. Nanti di grup ada nomornya. Jangan lupa nanti di atas ditulis nama, kelas, dan nomor absen. Oke? Nomor 1 sudah? Ya, Us. Sudah. Lanjut nomor 2. Rombongan bis saka ngendi sing arep menyang Kampung Coklat? Ayo ditulis. Sudah? Belum? Udah, Us. Sudah. Nomor 3. Piro rego tiket ing Kampung Coklat? Ayo ditulis nomor 3. Piro rego tiket ing Kampung Coklat? Sudah? Sudah. Nomor 4 yang terakhir. Kampung Coklat manggon ing endi? Ayo nomor 4 ditulis. Bentar, Us, bentar. Sudah? Belum, Us. Udah. Belum? Sudah? Sudah. Nah, jangan lupa ya nanti rangkuman di print. Di rangkuman itu soalnya ada teks narasi kanggo jawab soal mandiri iki, oke? Di print ya. 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 Nah, materi tadi yang teks narasi yang dibahas tadi, ada yang belum paham? Siapa yang belum paham? Sudah paham semua? Udah, Us. Alhamdulillah, sudah ya. Baik, itulah materi yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Jika Ananda merasa ada yang belum paham, bisa nanti Ananda hubungi Ustazah, insya Allah akan Ustazah bantu. Oke? Ya, Us. Ya. Tugasnya nanti difoto, dikirimkan ke WA Ustazah. Us. Ya. Nah.
Pesan Ustazah hari ini, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan selalu tunaikan sholat 5 waktu, oke? Jangan dimatikan ya anak Google Meet-nya, soalnya akan dilanjutkan oleh Ustazah Zahra. Baik, jangan dimatikan ya. Nih, Oke, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Anak-anak boleh minum dulu sebelum kita lanjut pelajaran hari ini. Enggak selesai. Oke, Uzara mulai absen lagi ya. Oh iya, puasa. Yang sedang puasa selamat berpuasa. Yang belum bisa ikut puasa hari ini, semoga bisa ikut tahun depan ya. Oh ya, Uzara mau absen lagi. Ini yang belum ada. Mas Faiz sudah ada? Mas Faiz belum ada. Terus Mbak Naila? Mbak Naila belum ada ya. Mas Fadil? Oke, Mas Fadil ada. Mbak Febi ada? Mbak Febi tidak ada. Mas Rizky Fatir? Mas Rizky Fatir tidak ada. Mbak Siva sudah. Mbak Kia ada? Tidak ada. Mas Vito? Tidak ada. Mas Rizaldi? Oh, Mas Rizky ada. Mas Rizaldi tidak ada. Mas Nata ada? Ada. Mbak Jihan, sudah ada Mbak Jihan. Mas Nata ada, Mbak Felicia ada. Mbak Nabila sudah. Ini yang baru gabung tadi siapa?
Deka. Deka ini siapa? Mas Deka, Mas siapa? Mas Vito, bukan. Mas Azri sudah. Ini sejarah ulangi ya. Mas Faiz belum ada. Iya, Mas itu. Betul. Berarti yang belum ada Mas Faiz, Mbak Naila, terus Mbak Febi, Mbak Kia, Mas Rizaldi. Oke, Zara salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kisha sudah. Nah, sekarang kita mau belajar tematik. Kita belajar IPA dulu ya. Iya Mbak Yuning Tias ini Mbak siapa? Ada pertanyaan? Oke, kita mulai dulu ya. Oke, pada hari ini kita akan bahas IPA. Tema 1, subtema 1. Nah, pelajarannya adalah alat gerak pada hewan. Sebelum itu, Uzara akan membacakan peraturan pembelajaran di kelas 5 selama daring ini. Yang pertama, siswa mengikuti Google Meet 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Siswa sudah melaksanakan sholat duha dan menyiapkan peralatan sekolah lengkap. Oke. Dan yang kedua, siswa yang terlambat akan mendapatkan punishment atau sanksi. Dan yang ketiga, siswa memakai seragam lengkap sesuai jadwal. Kemudian, siswa wajib menyalakan kamera mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Jadi yang belum dinyalakan, tolong segera dinyalakan. Terus selanjutnya, saat guru menerangkan, siswa wajib mematikan mikrofon. Jika ingin bertanya, harap klik icon tangan atau raise hand yang ada di Google Meet atau atau bisa chat dan sebutkan nama dan spasi tanya. Kemudian sebelum pembelajaran selesai, siswa dilarang keluar dari Google Meet. Bagi yang melanggar peraturan akan mendapatkan sanksi. Nah, sanksinya
Ada banyak, bisa kalian nanti tulis istighfar atau surat pendek atau yang lainnya. Oke. Jadi yang belum dinyalakan kameranya dinyalakan mulai sekarang. Nah, sebelum kita belajar, kita menyanyi dulu ya. Nyalakan mikrofonnya. Kita menyanyi lagu Kelinciku dari Pak Dal. Anak-anak udah tahu nadanya gimana? Ada yang tahu? Saya mulai ya. Nih lagunya. Kelinciku, kau manis sekali sepanjang hari. Aku ingin menemani pulang sekolah sama berbagi nari itu ya, bareng-bareng ya. Oke. Satu, dua, tiga. Kelinciku. Halo, ayo yang bareng. Lompati hari panjang hari. Aku ingin masa pulang sekolah. Mulai bersama menari-nari. Ya. Nah, lanjutnya dulu organ gerak pada hewan. Hari Minggu adalah hari libur sekolah baca juga. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana dia persiapan mulai dari memenuhi ajaran Penny untuk berlatih, berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang tinggi. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi itu adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di perkarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat, saling berkejar-kejaran. Nah, kamu terlihat senang sekali, Edo, kata Pak Rudi. Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah ada lelah karena memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. Nah, ini ada Pak Rudi sama Edo. Edo pakai baju kuning. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?
Jawab Pak Rudi, benar. Kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Nah, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Sekarang kita mulai masuk materi. Jika ada yang penting, kalian bisa catat, dipersiapkan alat tulisnya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua macam. Yang pertama ada alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Nah, alat gerak pasif sama aktif itu beda. Kalau pasif itu dia perlu bantuan untuk menggerakkannya. Nah, yang aktif ini berupa otot. Jadi, kerjasama antara tulang sama otot itu membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Ya, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, ini adalah otot. Otot ini seperti ini. Otot. Kalau kalian lihat di Google, macam-macam otot itu banyak. Di antaranya kayak gini, gambarnya otot. Otot itu merupakan gerak aktif, alat gerak aktif. Nah, otot merupakan bagian tubuh yang penting. Otot itu menempel pada tulang. Jadi, ketika otot menempel pada tulang, karena otot itu alat gerak aktif, jadi tulang itu bisa bergerak. Nah, tulang itu, misalnya seperti ini tulang yang ada di ikan. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat bergerak. Karena tulang itu alat gerak pasif, jadi tulang itu ditempeli otot agar tulang itu bisa bergerak. Seperti itu. Kita masuk pada alat gerak pada hewan. Nah, sistem gerak pada hewan ini berbeda-beda. Sebab hewan ada yang hidupnya di air, darat, dan juga udara untuk terbang. Dalam jenisnya hewan itu ada dua. Yang pertama ada vertebrata. Dia cirinya itu hewan yang bertulang belakang. Yang mempunyai tulang belakang itu namanya vertebrata. Boleh dicatat. Terus yang invertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi yang memiliki tulang belakang namanya vertebrata. Yang tidak punya tulang belakang namanya invertebrata. Secara ulangi, jadi ciri-cirinya hewan yang vertebrata itu adalah hewan yang bertulang belakang. Sedangkan invertebrata, ciri-cirinya adalah hewan yang tidak punya tulang belakang atau tidak bertulang belakang. Oke. Kalian bisa catat intinya saja. Ciri-ciri hewan yang vertebrata adalah bertulang belakang, sedangkan yang invertebrata ciri-cirinya tidak bertulang belakang. Oke, paham dari sini? Paham ya? Lanjut ya. Ini adalah contoh vertebrata atau hewan bertulang belakang.
Yang pertama dia ada burung. Ini ada gambar burung dan ini adalah rangka dari burung. Kalian bisa catat intinya saja. Jadi contoh yang pertama dari hewan bertulang belakang adalah burung. Oke. Burung ini bergerak dengan apa? Dengan sayap. Jadi organ gerak burung adalah sayap. Sayap digunakan untuk terbang. Nah, sebagian besar tulang burung itu berongga dan ringan. Jadi dia tulangnya itu berongga-rongga. Di bagian tulang burung itu tulangnya berongga-rongga atau ada jaraknya berongga. Dan tulangnya itu ringan. Nah, itu berguna untuk mengurangi massa atau beratnya burung. Jadi burung itu bisa terbang tinggi. Jadi itu ringan sehingga mengurangi beratnya burung sehingga burung itu bisa terbang tinggi. Nah, selain itu dadanya burung itu tuh kuat dan besar. Karena berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot yang berfungsi untuk terbang. Jadi otot-ototnya burung itu kebanyakan ada di dadanya. Nah, dadanya itu tempat melekatnya otot-otot karena dadanya burung itu besar dan kuat. Lanjut, contoh vertebrata yang kedua adalah kelinci. Nah, hewan ini adalah hewan mamalia. Hewan mamalia itu apa, Us? Hewan yang menyusui atau dia yang berkembang biak dengan beranak. Hewan mamalia itu ciri-cirinya hewan yang menyusui, hewan yang berkembang biak dengan beranak, hewan yang mempunyai daun telinga. Itu hewan mamalia. Contohnya ada kuda, sapi. Contohnya ada kuda, sapi, kelelawar, paus, lumba-lumba, dan juga banyak yang lainnya. Nah, di sini Uzara kasih contoh adalah kelinci. Ya, harimau juga hewan mamalia, benar Mbak Nabila. Nah, ini Uzara kasih contoh kelinci. Kelinci itu bergerak dengan kaki. Jadi organ geraknya adalah kaki yang berguna untuk melompat. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Nah, kaki yang di belakang kelinci, kaki belakangnya kelinci ini, Mas Faiz ya ini baru gabung. Nah, kaki yang di belakang kelinci ini, yang kelinci belakang bagian ini, kakinya itu lebih kuat dan panjang dibandingkan kaki yang ada di depannya. Jadi dua kaki kelinci yang di belakang itu lebih kuat dan juga panjang daripada kaki yang di depannya. Soalnya kakinya ini yang belakang untuk meloncat. Selanjutnya, contoh yang ketiga adalah ikan. Ikan termasuk hewan bertulang belakang. Ikan ini bergerak dengan sirip untuk berenang. Jadi ikan geraknya dengan sirip untuk berenang. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di air. Jadi bagian ekor itu lebih fleksibel atau lebih mudah digerakkan. Jadi untuk mendorong ikan untuk bergerak itu, dia menggunakan ekor karena lebih fleksibel. Nah, sirip di bagian depan tubuh ikan yang di sebelah sini, samping ini sirip depannya ini berfungsi untuk menggerakkan tubuh ikan ke arah depan, belakang, atau memutar yang ada di depan, ya.
ikan. Jadi geraknya pakai sirip untuk berenang. Dan yang di bagian ekor itu memiliki susunan otot yang lebih fleksibel atau mudah digerakkan, lebih leluasa. Yang selanjutnya, hewan bertulang belakang, contohnya adalah reptil. Reptil itu contohnya ada kadal, buaya, ular. Nah, reptil ini ada yang bergerak dengan kaki. Kalau kadal, buaya, dia bergerak dengan kaki. Kalau ular, dia bergerak dengan perut. Ya. Nah, ular itu dapat bergerak dengan merayap atau melata. Tulang badan pada ular terdiri atas ratusan tulang belakang yang dibalut dengan otot-otot yang sangat lentur dan kuat, sehingga dapat bergerak meliuk-liuk badannya dengan cepat. Nah, itu adalah gunanya tulang belakang pada ular. Jadi ular itu memiliki ratusan tulang belakang yang sangat dibalut dengan otot yang sangat lentur dan juga kuat, sehingga ular itu bisa meliuk-liukkan badannya itu dengan cepat. Jadi ketika ketemu ular kan, ular kalau jalannya kan cepat. Itu karena dia mempunyai otot yang sangat lentur dan juga kuat. Lanjut ke contoh vertebrata. Selanjutnya ada amfibi. Amfibi itu adalah hewan yang hidup di air dan juga di darat. Ular itu ada yang bertelur dan juga ada yang beranak. Yang beranak itu hanya jenis-jenis ular seperti ular boa. Ular boa itu bisa bertelur dan juga beranak. Tapi yang lainnya rata-rata ular itu bertelur. Jadi nggak semua ular itu dia bertelur sama beranak. Hanya beberapa saja, dan yang lainnya itu rata-rata bertelur untuk ular seperti itu. Selanjutnya ada katak. Katak ini termasuk hewan amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di air dan juga di darat. Amfibi adalah hewan yang hidup di air dan juga di darat. Contohnya adalah katak. Ya, rata-rata reptil itu bertelur. Benar. Katak bergerak menggunakan tungkai kaki. Nah, tungkai kaki itu ini. Ini tungkai kaki belakang dan ini tungkai kaki depan. Yang Usyara lihatkan ini ya. Fungsi dari tungkai belakang adalah untuk melompat. Nah, ini tungkai kaki yang di belakang ini adalah untuk melompat. Sedangkan tungkai depan berfungsi sebagai penahan tubuh saat mendarat. Jadi ketika katak meloncat, dia menggunakan kaki yang belakang. Nah, yang depan ini untuk menahan tubuhnya saat dia sudah mendarat dari loncatannya. Oke. Selanjutnya ada contoh hewan yang tidak bertulang belakang. Rata-rata hewan yang tidak bertulang belakang ini memiliki tubuh yang lunak. Contoh yang pertama adalah siput. Siput bergerak dengan kaki perut. Kaki perut. Bentuknya pipih dan juga lebar. Fungsi kaki perut pada siput untuk bergerak dan juga berpindah tempat. Nah, kaki perut itu ada di sini. 6 sampai sini. Nah, di daerah 6 ini kaki perut. Ya, bentuknya pipih dan juga lebar. Jadi ketika kalian lihat siput, kalian bisa menamatkan kaki perutnya. Kalau kalian berani untuk pegang, ya. Kalau kalian nggak jijik, kalian bisa namatin namanya siput.
Biasanya kalian lihatnya di sawah, kayak di tempat-tempat lembab itu biasanya ada siput. Rumahku banyak, Us. Di rumah saya, Us, kok malam-malam ada siput. Ya, siput. Biasanya ada yang dimasak, ada yang enggak. Kalau yang enggak geli sama siput, itu ada yang dimasak. Selanjutnya hewan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang yang lainnya adalah belalang. Nah, ini belalang. Belalang itu masuk invertebrata karena dia tidak memiliki tulang belakang. Alat geraknya adalah kaki dan sayap. Fungsinya dia untuk melompat, sedangkan sayap untuk terbang. Ya, lintah itu juga masuk hewan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Kemudian juga ada ubur-ubur. Ubur-ubur ini adanya di laut ya. Ubur-ubur adanya di laut. Nah, alat geraknya itu adalah otot. Jadi ubur-ubur ini punya otot yang di bagian bawah sini. Untuk bergerak maju, ubur-ubur mengambil air ke dalam otot, kemudian menyemprotkannya keluar dari belakang tubuh mereka. Nah, jadi ketika ubur-ubur naik, dia itu kayak ambil air dari laut, kemudian disemprotkan, jadi kayak mendorong gitu loh, agar ubur-uburnya itu bisa naik. Gitu. Nah, selain itu, selain melalui gerakan itu, ubur-ubur juga bergerak dengan cara melayang pada arus air. Jadi ketika arus airnya terombang-ambing, dia ikut. Tuh. Ada yang ditanyakan enggak? Jadi ciri-cirinya tadi, kalau invertebrata adalah dia tidak punya tulang belakang. Kalau vertebrata, dia punya tulang belakang. Gitu ya ciri-cirinya. Terus tadi alat gerak aktifnya itu ada otot, sedangkan alat gerak pasifnya ada tulang. Selanjutnya, kalian tulis latihan soalnya. Latihan soal IPA, Senin 19 Juli 2021. Salin soal dan jawaban, kemudian kerjakan di buku tulis tematik. Ada 5 soal ya. Oke, tulisannya yang rapi. Ntar ya, Us, tak tulis dulu. Ya, ditulis dulu. Ada 5 soal, ditulis dulu.
Jika sudah, kita lanjut ke pelajaran tematik selanjutnya. Sudah ditulis soalnya? Belum? Sudah. Sudah? Sudah semuanya? Kalau ya, tulis dulu. Dikerjakannya nanti, kita habis ini lanjut ke pelajaran tematik selanjutnya. Ya, tunggu temannya lainnya. Mbak Naila sudah ada belum? Belum. Mbak Feby belum ada. Oh, Mbak Nabila sudah. Mbak Nabila sudah. Mbak Kia belum ada ya? Sama Mas Rizaldi. Sudah ya ini? Kita lanjut. Belum? Sudah. Sudah? Oke, kita lanjut di pelajaran selanjutnya. Loh, belum? Ada yang belum? Mas Ervin ini belum tadi. Kok belum Mas Ervin? Mas Ervin bisa dilanjutkan dulu? Kalau sudah bilang ya. Mbak Kia belum ada, Mas Rizaldi belum ada, Mbak Naila belum ada. Naila, Najwa Naila. Belum ada ya? Kayaknya ada tak, Us? Hah? Kayaknya Mbak Naila ada. Mbak Naila, halo Mbak Naila, bisa chat? Mbak Naila enggak ada. Dari tadi disebut nggak ada yang jawab Mbak Naila. Mas Ervin sudah? Ya, Us. Sudah. Oke, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya.
Bentar ya. Kita masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu PPKN. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, ini ada bacaan. Oke. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Kalian tahu air seni itu apa? Gak tahu. Air seni kelinci itu adalah pipisnya kelinci. Air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam suatu wadah penampungan. Jadi ketika kelincinya pipis di sini, itu pipisnya itu mengalir seret, terus ada tempatnya. Sama Pak Rudi itu dikumpulin pipisnya kelinci itu. Kata Edo, ih bau sekali Pak. Buat apa Us? Iya, pipisnya kelinci itu bisa buat pupuk biasanya. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu ceritanya. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Jadi air seni kelinci itu kalau dikumpulkan bisa buat pupuk untuk tanaman biar subur. Gitu. Makanya sama Pak Rudi ini pipisnya kelinci itu dikumpulin gitu. Nah ini katanya Pak Rudi, sayuran itu akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga. Jadi air seni kelinci itu, pipisnya kelinci itu sangat berguna buat tanaman, bisa juga buat subur, bisa buat cepat berbuah, bisa juga buat cepat berbunga. Gitu. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Kan kalau kalian makan sayur itu sudah dicuci sama sudah dimasak. Jadi itu sudah aman. Bakterinya, kumannya sudah hilang. Jadi kalau mau masak sayur itu dicuci dulu, cuci sampai bersih. Habis itu dimasak sampai masak terus baru boleh dimakan. Dengan Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang Pak, tanya Edo. Ya enggak apa-apa Edo, kita harus saling bantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi makhluk yang butuh bantuan orang lain. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh. Benar sekali Pak, jika tidak salah sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, Pancasila. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Membahas Pancasila, Zahra mau secara acak bertanya, apakah kalian masih ingat bunyi-bunyi sila dari Pancasila? Masih ingat, Us. Oke, sila pertama. Mas Vito, sila pertama apa? Sila pertama Pancasila. Lambangnya bintang. Apa Mas Vito? What the? Oh, kena. Mas Vito, sila pertama apa Mas Vito? Oh, aku tahu, Us. Ntar Mas Vito ini. Ya, Us. Pancasila, satu. Benar, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, benar. Ini diminimis. Terus sila kedua. Sila kedua, Mbak Nadia. Mbak Nadia ada? Mbak Nadia enggak ada ya? Lanjut. Mbak Rumaisya? Ada enggak? Semuanya aja deh jawab. Sila kedua apa, Nana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga? Persatuan Indonesia. Sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Oke, sila kelima? Bagi seluruh ya Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita masuk ke sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita masuk ke sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di nilai ketuhanan yang Maha Esa ini ada kita beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita beriman kepada Allah. Beriman sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Dan kita harus saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda. Jadi ketika kalian punya teman yang berbeda agama, kalian tidak boleh yang namanya kayak mengejek atau yang lainnya. Karena kita itu semua sama. Kita punya keyakinan yang beda-beda. Terus tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Jadi ketika kalian sholat, terus teman kalian misalnya ke gereja, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Yang penting nggak saling mengganggu. Tuh. Terus sikap yang sesuai dengan sila pertama. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Nah, yang pertama tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Jadi misalnya kalian Islam, kalian ingin teman kalian masuk Islam, kalian nggak boleh dengan cara, kau masuk Islam, kau masuk Islam.
Gitu nggak boleh. Jadi nggak boleh yang namanya memaksakan agama kepada orang lain. Kalau teman kalian yakin sendiri ingin masuk Islam, ya sudah kalian menuntunnya. Kalau teman kalian nggak yakin, kalian nggak boleh yang namanya memaksa. Gitu. Kemudian yang kedua, rajin beribadah. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. Jadi ketika kalian sedang Idul Fitri, teman kalian menghargai kalian sedang merayakan Idul Fitri. Ketika teman kalian sedang merayakan Natal ataupun yang lainnya, kalian juga harus menghormati. Tuh. Selanjutnya ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila, sila kedua. Yang pertama, setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat. Jadi nggak ada yang katanya miskin ataupun kaya ataupun seperti itu. Jadi kalian harus sama ratakan persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Jadi kalian punya hak yang sama terhadap orang lain dan kalian mempunyai kewajiban sama orang lain. Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Jadi ketika ada teman yang sedang kesusahan, kalian boleh bantu. Tuh, kalian harus menunjukkan rasa kasih sayang kalian. Sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti bantuan sosial. Kalau ada yang lagi kesusahan tadi, kalian boleh membantu. Ada teman sakit, kalian menjenguk. Berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, sikap yang dapat kalian lakukan. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman. Yang Syara bilang tadi, kalau ada teman kalian yang kurang mampu atau apa, kalian nggak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Terus tidak boleh memilih-milih teman. Misalnya anak itu loh gini, ya gini. Kalian nggak boleh gitu. Kalian berteman satu juga berteman yang lainnya. Tidak boleh saling pilih-pilih. Terus saling membantu dan menolong antar sesama. Dan menjenguk teman yang sakit. Oke. Boleh dicatat juga. Kalau kalian ingin catat yang kesimpulannya saja. Terus ada nilai persatuan Indonesia yang ketiga. Yang pertama adalah sikap cinta tanah air. Kalian harus bangga jadi warga negara Indonesia. Kalau kalian harus cinta sama negara kalian sendiri. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Rela berkorban. Gimana caranya? Caranya kalian bisa rajin belajar. Rajin belajar, kalau kalian nanti pintar, kalian bisa mengikuti lomba-lomba. Iya Mbak Nabila, kalian bisa ikut lomba-lomba, terus kalian nanti bisa memajukan nama bangsa dan negara. Atau kalian belajar yang tekun, nanti ketika kalian sudah dewasa, kalian bisa sekolah di luar negeri, membanggakan nama negara kalian. Kalian juga bisa seperti itu. Nah, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak hanya teman yang berbeda agama saja, tetapi juga beda daerah, kalian bisa berteman dengan mereka. Sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Yang pertama, gotong royong atau kerja bakti. Ketika di desa kalian sedang ada, misalnya kerja bakti di lingkungan desa, membersihkan depan rumah, itu kalian bisa ikut. Atau membersihkan masjid, kalian juga bisa ikut. Terus mempelajari kesenian dari daerah lain. Misalnya, kalian ikut ekstrakurikuler tari atau yang lainnya. Kan tari itu kan dari bermacam-macam daerah. Nah, kalian tidak hanya belajar tari daerah dari Jawa Timur saja, tapi juga bisa dari daerah yang lainnya.
Itu. Terus bangga menggunakan barang-barang dalam negeri. Misalnya kayak batik, itu kan barang dari dalam negeri. Nah, itu kalian harus bangga. Terus mementingkan kepentingan bersama dan selalu menjaga kerukunan. Ketika teman kalian butuh bantuan, kalian bisa langsung tolong teman kalian dulu sebelum kalian mengerjakan apa yang kalian lakukan. Selanjutnya, ada nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ini sila keempat. Jadi mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Terus tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi ketika ada pemilihan apa atau mau mengambil keputusan apa, kalian harus musyawarahkan dulu. Seperti kalian bermusyawarah dengan keluarga misalnya. Kalian ingin liburan ke sini. Nah, itu harus dimusyawarahkan dulu dengan keluarga. Ambil keputusan terbaik. Mending liburannya ke sini aja. Jadi nggak ada yang merasa keberatan. Nah, sikapnya, jadi sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Sikapnya dalam musyawarah mufakat, harus bermusyawarah dulu, menghargai pendapat orang lain. Ketika kalian sudah bermusyawarah, ada yang berpendapat, kalian hargai, nggak boleh disela kalau ada temannya, saya mau pendapat dulu. Nah, kalian nggak boleh nyela. Terus tidak melaksanakan pendapat pribadi kepada orang lain. Terus menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama. Dan selanjutnya ada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama ada bekerja keras, menghargai hasil kerja keras orang lain, adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, dan menolong serta menghargai orang lain. Nah, sikap yang sesuai dengan Pancasila-sila kelima, yaitu padi dan kapas, itu adalah jika ada yang bersalah, maka diberi sanksi atau hukumannya adil. Nah, berperilaku, tidak pilih kasih, kemudian menghargai hasil karya orang lain. Bisa juga kalian memuji karya teman, ketika kalian tahu temanmu pintar menggambar mungkin, nah kalian, wah gambaranmu bagus ya. Terus menghormati hak dan kewajiban orang lain, hak itu adalah sesuatu yang harus didapat, dan kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan. Terus kemudian ada hemat, tidak boleh boros membeli barang-barang yang tidak perlu. Jadi misalkan kalian ke toko mainan, ada mainan bagus, kalau misalnya mainan itu tidak ada manfaatnya untuk kalian, mending kalian nggak usah beli, karena itu nggak terlalu perlu untuk kebutuhan kalian, gitu. Kemudian merawat fasilitas umum, tidak merusak fasilitas umum. Misalnya kalian ke kamar mandi atau kemana jika ada fasilitas. Jadi nggak boleh yang namanya misal coret-coret tembok atau yang lainnya. Ya, ini ada yang Mas Azril ini. Aku kalau mainan tak buat koleksi us. Ya boleh buat koleksi. Ada orang yang dia ingin koleksi barang-barang yang lainnya, seperti itu juga ada. Yang penting bermanfaat sama buat kalian dan tidak terlalu menghambur-hamburkan uang, ya. Jika cukup beli itu saja, nggak usah beli yang lainnya. Itu ya. Ada yang ditanyakan enggak dari sini? Nilai-nilai Pancasila.
Halo? Ini kameranya kok nggak ada yang nyalakan. Mulai besok kalau kameranya nggak dinyalakan, peraturan yang pertama tadi berlaku ya. Oke. Selanjutnya, kalian tulis latihan soal. Latihan soal Senin 19 Juli 2021. Salinlah soal dan kerjakan di buku tugas tematik. Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kalian tulis dulu. Nanti digambar seperti ini. Terus ditulis sikap yang sesuai kan kayak gimana. Mbak Kia ini tadi belum ada ya Mbak Kia? Mbak Kia belum ada. Mbak Feby juga belum ada. Belum ada. Mas Fadil. Mas Fadil sudah? Ya, Mas Fadil. Oh, sudah deh. Mbak Najwa Naila. Sudah apa belum? Belum ada. Belum ada ya. Mas Rizaldi juga enggak ada. Oke. Sudah, Us. Sudah. Terus gambarnya tak gambar nanti. Iya, gambarnya digambar nanti nggak apa-apa. Belum, Us. Selanjutnya. Oh, belum. Yang belum siapa? Belum. Aku, Us. Saya, Us. Sania Armita ini Mbak siapa? Mbak Tata. Oh, Mbak Tata. Us, Aku belum, Us. Ya. Us soalnya itu cuma sikap pertama sama kedua tau. Iya, sikap yang sesuai. Kalian tuliskan sikap-sikap yang sesuai dengan sila pertama, sila kedua.
Sila ketiga, sila keempat, sama sila kelima. Belum, Us. Belum. Sebentar ya. Iya, ditulis dulu. Coret. Belajar ya. Nangis oke? Coba. Sini. Yang ini sudah? Sudah. Ya. Lanjut. Pakai ini. Us, gambarnya jelek gak apa ya, Us? Papa, yang penting tulisannya rapi ya. Ini yang sila ketiga, pohon beringin. Belum. Terus aku sudah hadir tadi. Iya. Apa Mbak? Mas Faiz, seragamnya di mana? Kok nggak dipakai? Besok pakai seragam ya Mas Faiz. Ya, Us. Ya, oke. Ya. Oh, ada di sini. Ntar deh, sebentar. Kakak mau sekolah dulu ya. Farizal Bahari ini Mbak siapa? Pak Us, namanya ayahku. Mbak Saman, Mbak Siva? Ya Us. Oh, Mbak Siva adiknya mau ikut belajar ya? Ingat, besok peraturannya 10 menit sebelum pelajaran dimulai kalian harus ikut join. Kemudian pakai seragam atau pakai baju yang sopan, gunakan alat tulisnya, dan juga menyalakan kameranya. Oke. Jika tidak menyalakan kameranya, maka akan diberi sanksi atau hukuman. Oh iya, besok libur, besok Rabu. Selasa. Iya, besok kita Lebaran. Hari Raya Idul Adha. Terus Iya, Mbak Tata. apa itu katanya nanti kalau nggak nyalain kamera kena hukumannya apa emangnya? Iya, hukumannya nanti ada tulis istighfar 100 kali. Itu udah biasa usir dulu. Banyak nanti hukumannya kita bebas apa aja. Oh, boleh. Sampai kalian harus menyalakan kamera.
Iya, Us. Halo, Kalian Sati. udah ganteng, udah cantik, pakai seragam, masa nggak mau nyalain kamera? Aku nggak pakai seragam, Gus. Ini aku lihat Mas Faiz ini sudah mandi apa belum? Ayo. Ya, Mas Faiz. Karena saya bangunnya siang, Us. Waduh, Taman bangunnya siang sudah sholat belum? Sudah sholat subuh belum itu? Ya kadang-kadang udah sih habis itu tidur lagi. Kadang-kadang berarti biasanya juga nggak sholat subuh. Mas Faiz mulai sekarang karena sudah masuk sekolah, bangunnya pagi, sholat subuh jangan lupa, jangan sampai bolong. Kalau pas nggak puasa, kalian boleh menyiapkan cemilan dan minumannya, nggak apa-apa. Biar kalian moodnya naik. Insya Allah habis ini selesai Mas Ervin. Ini sudah selesai nulisnya. Kan belum, Us, aku. Yang pagi ini ya. Kayak Barbie. Wah. Aku kalau mainan tabelasi sudah usahakan. Wah, Mas Azril ini bubuknya malam-malam ya, sampai nggak bisa bangun pagi. Kalian kalau bubuk jangan malam-malam ya, dijaga kesehatannya. Nah ini jam 11 ini udah malam ini Mas Azril ini. Terus, Ya, kan saya kan kalian dijaga kesehatannya, jangan kecapean ya. Terus kan tidurnya jam 9, tapi saya nggak bisa tidur, jadi bangunnya siang. Gara-gara nggak bisa tidur. Us, Ya, ya Mbak Tata. apa itu aku tadi kan jadiin kamera toh. Kok apa itu fotonya Us nggak kelihatan? Nah ini kelihatan. Nggak ada. Oh iya, soalnya kan Zara ini nge-share PPT. Ya. Sudah selesai tugasnya, nulisnya. Udah. Oke, jangan lupa dikerjakan. Masih nulis soalnya. Soalnya nomor berapa? Soalnya nomor terakhir lah, Us. Nanti tugasnya jangan lupa dikerjakan, tulisannya yang rapi. Kemudian difotokan, dikirim ke Uzahra. Paling lambat jam 8 malam. Nah, jam berapa malam? Paling lambat jam 8 malam. Jadi ya. Jadi setelah ini langsung dikerjakan. Mbak Nabila ini tidurnya malam jam 1 tapi bisa bangun pagi. Berarti biasa. Tanya itu. Berarti diusahakan mulai sekarang kalian tidurnya jangan jaga kesehatannya. Sudah. Sudah ya. Itu. Iya Mas Adil. Oh, Iya dalam. Sudah ya. Kirim pertemuan hari ini. Selamat berlibur. Besok kalian lebaran. Sholat Idul Adha. Jangan lupa sholat. Terus beli sapi. Id. Ya, bagi yang
merayakan. Alhamdulillah kalian bisa makan daging sapi sama kambing. Semoga tahun depan kita diberi rezeki yang banyak, terus kita bisa berkorban sendiri atas nama kita, biar nanti kita punya kendaraan buat masuk surga. Oke? Kalau ya dalam. Dalam Mas Faiz. Puasa ya, Os. Iya, alhamdulillah puasa. Selamat menjalankan puasa bagi yang puasa. Semoga bisa sampai nanti maghrib. Amin. Oke, kameranya bisa dinyalakan dulu semuanya. Mas Azril ini sama Mbak Tata kenapa nggak ngeliatin mukanya? Enggak lah, Us. Nah, kalian kan ya ampun ganteng-ganteng, cantik-cantik. Oke, selamat hari Senin. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Bisa akhiri. Ulang tahunnya masih lama. Jangan ulang tahun dulu, ulang tahunnya masih lama. Oke, sejarah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Enggak.